Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Joshua Caleb Sumanalu dari kelas reguler C Sejarah 2018 akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini tentang seluk-beluk Universitas Negeri Medan. Baik, langsung saja kita masuk ke profil dari Universitas Negeri Medan itu sendiri. Universitas Negeri Medan atau yang biasa dipanggil dengan Unimed atau biasa yang disebut dengan Unimed merupakan universitas negeri yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Willem Iskandar Pasar 5 Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Kota Medan. Jadi bisa dikatakan bahwa Unimed atau Universitas Negeri Medan adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Willem Iskandar Pasar 5 Estate di Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, apa saja sih yang ada dalam Unimed kita ini? Nah, Universitas Negeri Medan terdiri dari 7 fakultas. Yang pertama kita mulai dari berurut yaitu Fakultas Teknik yang biasa disingkat FT. Yang kedua ada Fakultas Bahasa dan Seni atau biasa disingkat FBS. Yang ketiga ada Fakultas Ilmu Sosial yang biasa disingkat FIS. Yang keempat ada Fakultas Ilmu Keolahragaan yang biasa disingkat FIK. Yang kelima ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang disingkat dengan FMIPA. Yang keenam ada Fakultas Ilmu Pendidikan yang biasa disingkat FIP. Dan yang ketujuh ada Fakultas Ekonomi yang biasa disingkat sebagai FE. Nah, selain ketujuh fakultas itu ada lagi bangunan-bangunan yang berdiri di kompleks Universitas Negeri Medan, seperti gedung auditorium, di mana gedung ini adalah gedung yang biasa dipakai untuk membuat acara-acara besar kampus seperti seminar ataupun yang lain. Kemudian ada kolam berenang yang diperuntukkan untuk mahasiswa dan juga umum. Yang ketiga ada gedung serbaguna yang biasa gedung ini dipakai sebagai tempat pertemuan ataupun untuk melantik mahasiswa baru maupun wisudawan. Yang keempat ada stadion Unimed ini yang biasa digunakan untuk olahraga seperti sepak bola ataupun yang lain yang berhubungan dengan olahraga. Dan yang kelima ada ini kebanggaan dari Unimed yaitu digital library-nya, yang dimana ini adalah gedung perpustakaan universitas terbesar yang ada di Indonesia yang bertempat di Universitas Negeri Medan yang dinamakan Digital Library. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa saja, mari kita mengetahui seluk-beluk dari fakultas saya, yaitu Fakultas Ilmu Sosial. Nah, Fakultas Ilmu Sosial sendiri terdiri dari 4 jurusan. Yang pertama adalah jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang biasa disingkat PPKN. Yang kedua ada jurusan Pendidikan Sejarah. Yang ketiga ada jurusan Pendidikan Geografi. Yang keempat ada jurusan Antropologi. Yang kesemuanya ini adalah jurusan pendidikan. Nah, untuk bisa ini mengetahui lokasi-lokasi yang ada di lokasi jurusannya, untuk di gedung atau ruang pendidikan PPKN atau jurusan PPKN itu terletak di lantai pertama. Yang kemudian untuk jurusan Pendidikan Sejarah itu terletak di lantai 2 dan lantai 3. Kemudian Pendidikan Geografi ini ada di 3 lantai, yaitu lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Dan untuk jurusan Pendidikan Antropologi itu terletak di lantai ke-2 dan lantai ketiga. Baik, setelah kita mengetahui jurusan-jurusan dan apa aja sih yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di depan Fakultas Ilmu Sosial atau di seberang jalan akan ada
teman-teman temui itu pohon rindang, di mana di situ bisa dibuat sebagai tempat parkir atau tempat berteduh atau tempat bersantai bagi para mahasiswa yang lelah ataupun yang sedang ingin menjernihkan pikiran selepas perkuliahan. Jadi di situ bisa dijadikan tempat parkir ataupun tempat bersantai. Nah, kemudian kita lanjut ke jurusan saya, itu jurusan pendidikan sejarah. Nah, jurusan pendidikan sejarah ini ada banyak ya. Ada banyak ruang kelas. Yang pertama itu ada ruang kelas 3, 6, 2, 10. Yang kedua ada ruang kelas 3, 6, 2, 12. Nah, 3, 6, 2, 10 dan 2, 12 ini terletak di lantai 2. Kemudian yang ketiga ada ruang 3, 6, 3, 5, 3 itu di lantai 3. Dan yang keempat itu ruang audiovisual, di mana ruang audiovisual sendiri itu bisa digunakan sebagai ruang kelas ataupun sebagai tempat pertemuan ataupun seperti seminar ataupun kuliah umum. Nah, kemudian di situ juga di jurusan sejarah ada juga tentu saja ruang dosen, di mana tempat para dosen beristirahat ataupun sedang rapat. Kemudian ada kantor jurusan. Disitulah ketua jurusan pendidikan sejarah dengan ketua ataupun sekretaris bekerja. Kemudian ada ruang lab, dan kemudian masih banyak lagi tempat, dan di sekitaran dan di lorong-lorong jurusan teman-teman bisa melihat bisa melihat lukisan-lukisan ataupun tentang pemberitahuan ataupun pengetahuan terkait dengan sejarah. Baik, sekian presentasi dari saya ataupun hasil video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga ada keinginan untuk bisa melanjutkan studi ke Universitas Negeri Medan, khususnya ke jurusan pendidikan sejarah. Akhir kata, saya Justo Kaleb Sumanalu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.